Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ahmad Jalini Zidan dengan 3 NIM digit terakhir 065. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Undip Angkatan 2024. Kali ini kita akan masuk ke materi terkait Code Editor, Python, dan IoT Tools pada kontrol PID motor dalam VS Code. Jadi setelah ini kita akan masuk ke bagian teori di mana aku akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara mendownload sebuah server Python, terus ada cursor ID, ada namanya Windsurf, dan ada yang namanya platform IO. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu, kita akan membedah satu persatu, itu dari kegunaannya dan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara kita menginstalnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, dan di akhir juga kita akan masuk ke bagian pendemoannya. Yang pertama itu adalah Visual Studio Code atau kita sebut biasanya adalah VS Code. VS Code adalah editor open source buatan Microsoft yang berbasis Electron. Keunggulan utamanya adalah ekosistem extension marketplace. Nah, extension marketplace ini biasanya kita bakal setting itu di dalam VS Code itu sendiri. Nanti urutan settingannya akan aku tunjukin ya. Selanjutnya ialah kenapa dalam VS Code itu dia masih relevan. Nah, karena VS Code itu adalah kerangka dasar, tanpa extension dia itu ringan gitu. Nah, tapi dengan extension dia itu bisa jadi IDE atau Integrated Development Environment yang full power. Jadi hampir semua developer di dunia itu mulainya dari sini gitu. Lanjut, itu ada cursor atau yang biasa orang-orang itu menjulukinya dengan DAI Integrated Fork. Nah, cursor itu sebenarnya adalah fork atau turunan dari VS Code. Artinya, tampilannya itu 99% sama. Plugin VS Code itu bisa dipakai di sini atau di Cursor ID. Nah, bedanya Cursor itu menanamkan AI langsung ke inti editornya. Nah, dan di Cursor itu memiliki fitur utama adalah sebagai composer yang bisa menulis kode multifile sekaligus dan chat with code base atau biasa disebut bertanya tentang proyek kamu secara keseluruhan, bukan per file saja. Jadi kita tuh nggak perlu copy paste kode ke chat GPT misalkan, karena AI-nya itu udah hidup dalam editor gitu, kursor ini. Jadi misalkan teman-teman kita biasanya ya, kalau misalkan kita mau bikin misalkan web atau mungkin aplikasi dan lain sebagainya, kita kan mungkin ada yang mungkin kita nggak tahu kursor ID, itu kita coba di chat GPT atau mungkin di Gemini, tolong buatkan aku kode bla 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 gitu. Jadi kan emang ChatGPT dan Gemini itu kan bisa dibilang AI general ya. Dia itu benar-benar AI yang semuanya, dia benar-benar nggak, bukanlah AI yang berfokus ke satu hal aja gitu. Jadi ada kemungkinan besar yaitu ada salah penggunaan kode atau salah pembelian kode ke teman-teman semua. Karena kenapa? Balik lagi, ketika kodenya itu kita copy paste, itu nanti pas kita coba di aplikasi codingan kita itu belum tentu bisa berhasil. Karena dari sumber AI-nya itu sangat-sangat berbeda dengan aplikasi yang editing atau kode yang bakal dipakai gitu. Itu bakal beda banget. Jadi gimana pun jadinya, walaupun teman-teman menggunakan ChatGPT ataupun Gemini, itu bakal lama banget hasil dari codingan yang teman-teman gunakan. Itulah kenapa tersedia kursor, Windsurf atau VS Code. Itu akan mudah teman-teman dalam penggunaan atau pembuatan dari sebuah codingan karena dia memang sudah hidup di dalam editor itu sendiri gitu. Nah, kita masuk yang berikutnya yaitu adalah Windsurf atau biasa disebut dengan julukan The Flow State. Nah, Windsurf ini dikembangkan oleh Code.io atau sebuah kode dalam VS Code itu sendiri, dan Windsurf ini fokus pada konsep flow atau aliran kerja yang tidak terputus. Nah, Windsurf ini itu memiliki fitur atau yang disebut Deep Context Awareness. Windsurf sangat benar-benar bagus banget dalam memahami hubungan antar file yang rumit. Nah, jika kursor kuat di generatif atau membuat kode, nah, Windsurf sendiri itu juga kuat di navigasi dan pemahaman konteks proyek yang besar. Dia bisa memprediksi langkah developernya selanjutnya gitu. Jadi perbedaannya Windsurf dengan kursor kayak gitu ya. Kalau kursor dia kuat di generatif dengan membuat kode, kalau Windsurf dia kuat di navigasi dan pemahaman apa yang bakal dilanjutkan dengan developernya ini. Dia bakal bikin apa lagi nih, dia udah memprediksi gitu. Selanjutnya itu adalah Python, bahasa dan arsitektur instalasinya. Jadi Python itu bukan sekedar bahasa ya, tapi sebuah environment atau lingkungan yang harus disiapkan dengan benar.
Kita masuk ke bagian A, yaitu terkait filosofi dan keunggulan Python. Python ini bisa dibilang interpreted language ya. Python tuh nggak perlu dikompil atau diubah jadi bahasa mesin secara manual, namun kodenya itu dibaca baris per baris oleh interpreter. Ini membuatnya cepat untuk prototyping atau uji coba. Lalu dia tuh benar-benar multiguna, jadi bisa digunakan di general purpose apa aja bisa. Karena Python itu punya slogan berries included, artinya fitur standarnya itu sudah sangat lengkap. Ditambah dengan repository PyPy atau Python Package Index. Python menjadi raja di bidang data science, AI, web backend dan hingga IoT, yaitu MicroPython. Selanjutnya kita masuk ke bagian B terkait technical instalasi Python 3.10.11. Nah, kenapa versi spesifik gitu? Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya. Karena baik lagi bahwa dunia programming yang terbaru itu belum tentu terbaik. Nah, versi 3.10 kedepannya atau di atasnya atau mungkin di bawahnya itu sering dipilih karena stabilitasnya. Banyak library AI seperti TensorFlow atau PyTorch atau library IoT kadang belum support gitu versi 3.12 atau 3.13 gitu. Karena versi 3.10 adalah titik tengah yang paling aman atau sweet spot gitu. Nah, masalahnya environment variable ini benar-benar poin yang krusial. Jadi saat instalasi itu ada opsi add Python to path gitu. Nah, tanpa dicentang, kita tuh cuma bisa buka Python kalau misalkan masuk ke folder instalasinya dulu. Jadi dia benar-benar ribet gitu. Nah, selanjutnya dia itu kalau misalkan dicela atau dicentang, komputernya itu mendaftarkan alamat Python ke sistem global. Jadi kita bisa ketik perintah Python di terminal manapun, mau itu di CMD, di PowerShell, atau di VS Code terminal, dan komputernya itu langsung paham. Oke, kita lanjut terkait Power Tools, yaitu extension Python dan platform I/O. Nah, terkait extension Python atau biasanya disebut dengan the bridge, itu memiliki fungsi di mana dia menghubungkan kode yang kita ketik dengan interpreter Python yang sudah diinstal tadi. Lalu ada fitur Intel iSense atau PyLens. Nah, ini tuh fitur yang autocomplete cerdas banget. Jadi saat kita ketik print, dia memberitahu apa aja yang harus ada di dalam kurungnya. Tanpa extension ini, VS Code tuh nggak akan tahu kalau kamu salah ketik sintaks gitu. Jadi benar-benar udah gampang, dia yang ngurus apa perintah yang kita beriin gitu. Jadi dalam kode yang kita udah buat, jadi nanti dari AI-nya itu sendiri yang bakal ngotak-atik kode kita gitu. Jadi nggak perlu, biasanya di ChatGPT kan dia nyuruh tuh masukkan kode ini ke bagian ini. Jadi otomatis ya kita harus copy paste ke codingan kita, terus diubah-ubah, kita ubah manual. Nah, tapi di sini itu dia sendiri yang ubah. Paling dia cuma minta izin dari kita, apakah kamu mengizinkan kalau misalkan kita mau ngubah codingan yang ini, bagian yang ini, apakah diperbolehkan gitu. Ya udah, kita tinggal izinkan atau mungkin kita allow-kan aja gitu. Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya ialah debuggingnya. Dia itu memungkinkan kita untuk menekan tombol play untuk menjalankan kode dan melihat variabel yang berjalan secara real time. Nah, selanjutnya terkait platform I/O atau biasanya disebut dengan the IoT game changer. Nah, masalah Arduino IDE yang lama itu Arduino IDE klasik. Ya itu bagus ya, tapi manajemen filenya buruk. Tidak ada autocomplete dan manajemen library-nya global. Jadi bisa bentrok antar proyek. Nah, solusi dari platform I/O di VS Code itu mengelola proyek secara tidak isolasi. Jadi benar-benar dia nggak bakalan tabrakan gitu. Jadi benar-benar private. Jadi private proyek yang kita punya itu dibantu dengan platform I/O. Jadi setiap proyek punya file platform I/O ini, file ini itu adalah resep gitu bahasanya. Resepnya, jadi kita tulis jenis microcontroller, misalnya ESP32 dan library yang dipakai di situ. Oke. Lalu platform I/O akan otomatis mendownloadkan driver dan library yang dibutuhkan hanya untuk proyek itu. Hasilnya proyeknya lebih rapi atau portable, jadi dia bisa dikirim ke teman tanpa error library kurang. Dan coding C++ jadi lebih mudah karena ada bantuan
autocomplete. Tuh. Oke, lanjut. Nah, di sini kita udah diberikan ya sebuah prompt program atau dalam bentuk perintahnya untuk PID motor DC dan user interface Python QTS. Nah, jadi kayak gini. Nanti kita bakal minta AI-nya dalam codingan kita untuk membuat kontrol PID Arduino Mega 2560 pin 5 dan pin 6. Sedangkan encodernya itu pin 2 dan pin 3. Jadi teman-teman ketika memberikan prompt atau memberikan perintah itu benar-benar yang harus detail. Jadi AI-nya itu tahu. Jadi teman-teman tuh mau kayak gimana nih, sedetail apa nih. Jadi nggak ada sedikit pun titik yang salah. Kayak gini ya. Ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi, ketika ganti posisi kontrol, posisi dinolkan dan lain sebagainya. Settingan di sebelah kiri, lebar 70, grafik 1 dan 2 di kanan, posisi atas bawah. Jadi benar-benar di detailin banget lah gitu. Selanjutnya itu terkait history prompt-nya. Jadi bisa memperbaiki algoritma baca encoder supaya lebih teliti dan bagus. Nanti selanjutnya kita bisa ketika mode speed, jadi speednya tuh harusnya itu digunakan yang speed per second gitu. Jadi history prompt ini ketika kita udah masukin prompt yang ini, nanti biasanya itu masih ada titik letak salahnya. Jadi teman-teman bisa masukin lagi history prompt ini ke AI-nya. Jadi dia bisa memperjelas lagi dan memperlancar lagi dari codingan yang udah teman-teman buat dari perintah sebelumnya. Nah, kita langsung masuk aja ya ke yang bagian pertama dulu. Itu tadi terkait Python. Nah, Python teman-teman bisa mendownload dulu. Python ini bisa dibilang sebuah gratis ya dia ya. Python 3.10.11 itu yang bisa dibilang versi yang lebih stabil. Jadi teman-teman lebih disarankan menggunakan versi yang ini. Atau mungkin bisa di atasnya, di atas yang 11 ataupun di bawahnya. Tapi tetap 3.10. Versi yang ini lebih stabil. Jadi teman-teman bisa mendownload di website ini. Di linknya ada di sini. Oke, lalu nanti teman-teman bisa lanjut. Kalau misalkan teman-teman belum ada VS Code, teman-teman bisa download juga VS Code. Di sini juga gratis ya. Bisa download for Windows. Jadi tampilan VS Code itu teman-teman bisa ngeliat ya, kayak gini tampilannya. Nah, jadi di sini ada agent session. Nah, ini GitHub Copilot-nya juga ada di sini. Nah, biasanya sistem AI-nya itu ada di sini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam VS Code, tapi dalam prosesnya balik lagi kita harus menginstalnya dulu sebelum masuk ke sini. Nanti tampilan dari layar monitor teman-teman akan seperti ini, di mana bagian tempat codingan teman-teman akan berada di tengah dan AI yang membantu teman-teman di mana dia udah menjadi satu kesatuan dalam VS Code itu sebelah sini. Tuh, jadi teman-teman lebih mudah untuk penggunaan codingan dan AI. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mendownload yang namanya Windsurf. Sebenarnya balik lagi ya, VS Code, entah itu VS Code, Cursor ID, dan Windsurf itu hampir semuanya penggunaannya sama. Cuma perbedaannya di tadi, Windsurf itu emang dia untuk proyek skala besar, sedangkan untuk Cursor itu untuk pembuatan kode. Jadi hampir sama, cuman mungkin skalanya aja yang berbeda gitu. Nah, untuk Cursor itu bisa di sini downloadnya. Jadi semuanya gratis. Minusnya ya nanti ketika teman-teman masuk, mungkin beberapa AI-nya ada sedikit yang berbayar, tapi nanti kita bisa atasin itu. Oke, kita masuk aja ke bagian codingannya. Di sini aku udah ngeprom ya, udah aku prom juga. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, mungkin teman-teman ketika penggunaannya ya di tengah-tengah itu ada pasti ada ketik salahnya. Ini contoh, coba aja aku ranin apakah bisa. Ini belum tersambung ya, bisa dibilang belum tersambung ke motor PID karena encodernya juga masih dipinjam. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita konekin, ini kebetulan portnya nggak ada ya, dan karena encodernya nggak ada. Jadi di sini ada bagian port. Nah, portnya kayak gini. Ini bisa kita refresh, nanti kita konekin aja. Lalu bisa di start. Ketika udah di connect, modenya ada dua, speed dan position.
Bisa kita clear lagi grafiknya ketika grafiknya berjalan. Nah, ini untuk set point bisa kita atur. Nah, lalu ini ada KB, KI, KD-nya juga ya di sini. Ada time samplingnya. Nah, nggak lupa juga teman-teman, kita harus sediain ya yang namanya fitur save Excel dan save PNG grafik. Jadi nanti ketika udah jalan, nanti dia bakal langsung otomatis di save. Ini ada, kita bisa mengatur juga nih. Kita mau nggak nampilin data di set point, dari speed MA, posisi, PID, speed row, bahkan speed LPF-nya dan error-nya gitu. Jadi dia benar-benar udah ada nih, langsung ada nih. Jadi teman-teman nggak perlu ribet. Kita cuma pintar-pintar membentukkan kata kayak hanya bagaimana nanti untuk selanjutnya pembuatan kode berikutnya gitu agar lancar. Nah, selanjutnya kita bakal ngelihat videonya ya. Ini aku ada videonya yang udah aku record sebelumnya di sini. Oke, ini kan bisa teman-teman lihat ya. Ini codingannya di sini. Nah, nanti ketika aku langsung ngebuat di sini, teman-teman bisa ngelihat ini AI-nya nih yang bekerja nih di sini. AI-nya yang bekerja di sini. Tuh, panjang banget ketika perintah yang aku berikan ke AI-nya, kita suruh jalanin. Tuh. Nah, selanjutnya kita langsung coba jalanin. Duh, ini harusnya bisa kelihatan nih. Kita coba dari awal ya. Oke. Nah, di sini di bagian bawah, kanan bawah itu ada dan kiri bawah ya. Itu aku udah sambungin itu ke dalam encoder. Jadi dia bisa kelihatan jalannya nih. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, kita running. Nah, sama ya kayak tadi ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat portnya ini jangan lupa dipastiin lagi nih portnya itu COM berapa. Nah, biasanya kan setelah kita, kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya itu eh, port COM-nya itu 7 biasanya. Jadi di sini udah aku setting ke 7. Nah, 7 nanti langsung kita konekin aja. Nah, dia udah jalan nih. Kita start. Kita coba start. Nah, ini bisa dibilang dia belum jalan ya, karena baik lagi set point dan bagian-bagian yang lainnya belum di setting, jadi dia belum jalan gitu, belum kelihatan lah grafiknya. Nih nanti coba, ini aku lagi ngatur set pointnya. Nah dia udah jalan ya, kelihatan. Nah ini KP-nya coba kita atur. Nah gitu. Oke. Nah kayak gitu pergerakan grafiknya kayak gini. Nah nanti ketika teman-teman sudah selesai, sekiranya sudah selesai, karena ini kan udah ada aturan waktunya ya, udah berapa lama dia berjalan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa save Excel ataupun save PNG grafik. Nah nanti ketika dia udah di save ya, ketika dia udah di save, maka nanti dia akan muncul itu grafiknya di sini. Nah ini yang udah aku save waktu itu. Jadi bentukannya kayak gini. Ada time, set point, speed dengan time sampling, speed MA, speed LPF, speed per second, position, error, PID. Nah, datanya itu ada semua. Dia benar-benar lengkap. Jadi langsung AI-nya dengan bantuan AI dia langsung buat kode yang bisa langsung save Excel sesuai urutan waktu ke dalam filenya. Jadi langsung kayak gini nih. Kelihatannya jelas banget. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi. Gitu. Coba kita lanjutin dulu aja ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu tadi aku udah nyoba ya. Kita lihat ya nih ya. Ini aku clear grafik tuh. Nah, grafiknya langsung di clearin langsung sama dia. Nah, ini kalau misalkan kita mau tes lagi, udah tinggal kita startin aja. Tuh. Ini kita tes-tesin grafik ya. Nah, kayak gitu.
Oke, jadi datanya codingannya udah benar. Oke, selanjutnya itu kita coba lihat di bagian settingan ya. Jadi settingannya itu bisa kayak gini teman-teman. Itu di bagian sini. Nah, setting marketplace URL. Sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke bagian marketplace visualstudio.com. Nih, coba kita masuk dulu. Belum bisa masuk. Ini kayaknya perubahan. Oh, tadi bisa sebentar. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini kebetulan juga sebenarnya aku juga lupa ya waktu itu ini menggunakan apa, tapi sepertinya ini GitHub. Jadi kita dalam proses codingnya ini kita manfaatin teknologi AI itu dari GitHub. Kayak mungkin namanya itu GitHub Copilot gitu atau Cursor. Nah, AI ini tuh bertindak sebagai pair programmer cerdas yang membantu kita mempercepat penulisan logika, minimalisir bug, dan menyusun struktur GUI yang rapi seperti yang kita lihat ini. Bahkan teman-teman pun bisa ini ya, bisa minta aja contoh nih, tolong dari temanya diganti, entah mungkin warnanya, teman-teman mau cukup mengubah warnanya dan lain sebagainya, atau mungkin nambahin fitur apa lagi, itu tinggal teman-teman tulis saja, asal penulisan yang teman-teman lakukan itu benar-benar detail dan benar. Tuh. Nah, ini coba kita bedah dulu ya. Pada panel kontrol di sebelah kiri, di sini tuh kita bisa ngatur parameter PID secara real time gitu. Nah, saat ini kita menggunakan settingan KP2, KI1, dan KD1 nih, semisal nih. Kalau di sini kan KP-nya 2, KI-nya 1, ya. Ini coba kita atur-atur aja. Dengan target kecepatannya itu bebas nih. Ini kita lihat ya teman-teman, ngelihat kita atur tuh dari 0 sampai 600. Nah, sedangkan grafik real time yang sebelah kanan itu hasil kerjanya. Nah, grafik atas itu nunjukin respon kecepatan. Nah, garis biru kotak adalah perintah target gitu. Dan garis merah adalah motor yang berusaha mengejar target tersebut. Nah, grafik yang di bawah itu nunjukin perubahan posisi motor yang bergerak maju dan mundur secara presisi. Nah, di pojok kiri bawah kita bisa ngeliat tuh kameranya itu kan nyorotin alat peraganya tuh kan. Jadi ketika grafik yang bergerak di layar ini adalah data-datanya, itu real time-nya dari motor yang sedang berputar di meja demo ini. Jadi bukan sekedar simulasi komputer aja ya. Dia benar-benar langsung real time dari alat yang udah kita gunain, dia langsung nunjukin data dalam layar grafiknya. Nah, dengan bantuan AI GitHub untuk mempercepat coding, kita tuh bisa lebih fokus pada analisis performa, di mana analisis performanya itu mesinnya lebih baik dibanding pusing kita mikirin sintaks programnya. Jadi teman-teman bisa benar-benar dipermudahin dalam bantuan AI ini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke ini ya. Nah, tadi udah kursor udah masuk, Windsurf tinggal download, semuanya bisa dibilang gratis. Nanti teman-teman kalau misalkan mau mencoba buat melihat tampilannya ya, ini contoh tampilannya, kita coba masuk aja ke kursor. Yang ini tadi kan kita coba di VS Code ya. Ini teman-teman kalau misalkan mau mendownload AI-nya itu bisa di sini teman-teman. Ini di extension, lalu teman-teman bisa masuk aja yang namanya GitHub. Nah, di sini GitHub Copilot, dan jangan lupa teman-teman download yang namanya Platform.io. Nah, ini gratis ya, ini tinggal diinstal aja. Tadi coba kita